pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Beberapa hari menjelang proklamasi, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Hingga penyusunan naskah proklamasi, Jepang lumpuh karena hantaman oleh bom atom pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Sore hari pada tanggal 14 Agustus 1945, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Saya mendengar berita dari radio, Jepang telah menyerah tanpa syarat status sekutu. Jika itu benar, maka itu besar dan menggirakan bumi. Itu artinya Indonesia sedang mengakui kekosongan kekuasaan, dan ini besar untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan secepatnya. Lalu, apakah langkah kita selanjutnya? Pertama, saya rasa perlu pertemuan dengan golongan tua, mengingat mereka tinggal dalam lingkup Jepang. Jepang pasti menyembunyikan berita besar ini. Kita juga harus mendesak mereka agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Segera mungkin, kalau bisa besok kita merdeka. Kalau begitu, langsung saja kita menemui golongan tua. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan keputusan rapat. Assalamualaikum. Bapak, apakah diterima? Kami ingin membicarakan beberapa hal tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Iya, silakan masuk. Kang Mas, ada beberapa pemuda yang ingin bertemu dengan Kang Mas. Oh iya, sebentar. Ada apa saudara-saudaraku sekalian? Dengar kabar melalui misi London bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat pada sekutu. Dengan info yang saya tahu, Jepang menyembunyikan berita dari rakyat Indonesia agar tidak terjadi pemberontakan. Kami ingin Anda dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin, Bung. Selambat-lambatnya besok tanggal 16 Agustus. Tapi kita harus membicarakan ini pada rapat PPKI. Karena PPKI memutuskan untuk memberikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus mendatang. Kita perlu membahas rapat PPKI. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri, Bung. Rakyat Indonesia harus berjawab sepenuhnya memproklamasikan kemerdekaan sendiri tanpa ada campur tangan bangsa lain. Untuk saat ini, PPKI adalah satu-satunya kelompok legal dan memiliki kuasa untuk memproklamasikan kemerdekaan. Antisipasi kalian untuk melindungi perempuan dan anak-anak kita jika terjadi pertumpahan darah. Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan kita? Coba kalian pikirkan. Tapi Bung, semakin cepat itu semakin baik. Karena kita dapat mengakhiri penderitaan bangsa ini. Baiklah, kasih saya waktu untuk membicarakan hal ini pada pengenalan tua.
Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, para golongan muda pun pamit kepada Soekarno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Silakan diminum. Bung, siang tadi beberapa pemuda datang kemari mendesak saya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana tanggapan saudara sekalian? Kita tidak bisa segegabah itu. Lagi pula, mereka masih muda dan cara berpikir mereka masih sempit. Kita harus lebih bijak untuk menentukan langkah bangsa Indonesia. Benar, Bung. Mengingat sekutu juga bisa datang kapan saja untuk menguasai negeri ini kembali. Sebaiknya kita lebih fokus saja dengan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Baiklah, kalau begitu kita harus tetap fokus pada persiapan kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Agustus nanti melalui PPKI. Baiklah, kita semua sepakat. Ya sudah, akan dulu. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Saya bisa merasakan bahwa sebenarnya Bung Karno setuju dengan gerakan kita, namun beliau takut untuk mengambil resiko. Beliau juga terlihat seperti tidak leluasa, seperti terpengaruh oleh lingkungan yang mayoritas adalah Islam. Kalau begitu, kita asingkan saja Bung Karno dan Bung Hatta agar mereka bisa terhindar dari pengaruh dan ancaman dari Jepang. Kita harus menjamin keamanan dan kenyamanan beliau. Sepertinya saya tahu tempat yang kalian pikirkan, yaitu Rengas Dengklok. Daerah itu merupakan markas peta di bawah pimpinan Cudanco Sugino dan masih dalam lingkup peta Purwakarta yang masih memiliki hubungan erat dengan Deiden di Jakarta. Kita semua sudah sepakat, itu adalah tempat yang paling strategis. Kita akan bergerak dini hari pada pukul 1:30 pagi, mana mengangkat Panglima sudah terbangun dan sedang menyiapkan santapan sahur. Jadi kita tidak perlu menggedor pintu terlalu keras sehingga membuat kebisingan. Benar, saya setuju dengan Anda. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Anda harus ikut kami, Bung. Malam-malam begini, Ya, dengan tangan terikat. apa yang ingin kalian lakukan? Kami ingin bahas tentang kemerdekaan bangsa kita. Baiklah, demi bangsa ini, ikat tangan saya. Di sini ingin membicarakan pembicaraan siang, Bung, tentang proklamasi kemerdekaan. Masalah ini sudah dijelaskan oleh Bung Karno dan akan dibahas di sidang PPKI nanti. PKI itu buatan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa adanya bantuan dari bangsa-bangsa lain. Itu semua memang benar, tapi kita semua masih membutuhkan bantuan Jepang. Jika perkataan Jepang itu hanya buatan semata, lalu apa yang Anda lakukan, Bung? Sampai kapan kita akan menunggu janji manis Jepang itu, Bung? Demi rakyat, kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang semuanya. Kita selesaikan dengan cara kepala dingin. Bung, tolong lepaskan ikatan tangan Bung Karno. Dan Anda tolong lepaskan ikatan tangan Bung Hatta. Bung, saya paham sekali dengan perhitungan yang Anda buat tentang proklamasi. Tapi kita harus bangkit dan kita harus memanfaatkan kesempatan ini di mana Jepang sedang terdesak. Apa yang dikatakan mereka benar dan saya mendukung mereka.
Tapi, apakah yakin kita semua bisa melakukan? Tentu bisa, Bung. Misalkan kita mau berusaha, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah perlawanan dari Jepang. Bagaimana, Bu? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa bantuan bangsa lain. Selesailah sudah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Rumah Laksamana Maeda.